Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati pengurus Yayasan Dakwah Sahabat Quran, yang saya hormati seluruh guru-guru asrama Sahabat Quran, dan yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, santri asrama Sahabat Quran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan ini Ustadz ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal-amal kita selama bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Amin. Guru dan santri asrama Sahabat Quran, pada kesempatan ini izinkan Ustadz memulai dari surat Al-Hasyr ayat ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku santri asrama Sahabat Quran, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang beriman harus memperhatikan amal-amalnya. Orang beriman harus memperhatikan perbuatannya. Seorang muslim harus memperhatikan perilakunya. Kenapa harus memperhatikan perbuatannya, perilakunya? Karena masa depan kita, baik itu masa depan di akhirat, baik buruknya tergantung perbuatan kita. Nasib kita akhirat, nasib kita di akhirat tergantung perbuatan kita selama di dunia. Jika di dunia kita berbuat baik, menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka nasib kita di akhirat juga akan baik, dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Itulah hari esok. Begitu juga dengan masa depan dunia. Ya. 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, seperti apa kehidupan kita, seperti apa nasib kita, ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Ada pepatah yang mengatakan, kita hari ini adalah hasil dari apa yang kita lakukan di kemarin. Hari esok adalah hasil yang kita lakukan hari ini. Artinya setiap perbuatan kita akan mempengaruhi, akan membentuk kehidupan kita di masa yang akan datang.
Kalau kalian hari ini melihat guru-guru kalian, ada yang mengajar Quran, ada yang mengajar tahsin, ada yang mengajar bahasa Arab. Kenapa mereka bisa mengajar itu? Karena dulu mereka belajar itu. Yang mengajar Quran karena dulu mereka belajar Al-Quran. Yang mengajar bahasa Arab karena dulu mereka belajar bahasa Arab. Ya, mereka jadi guru-guru yang ada di hadapan kalian, jadi seperti itu. Ya, tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba. Karena memang dulunya mereka belajar sehingga mereka menjadi seperti yang kalian saksikan hari ini. Ya. Jadi perbuatan kita, tindakan kita akan membentuk kualitas kita, nilai kita, kehidupan kita. Kita mau jadi apa di masa yang akan datang? Kita mau jadi seperti apa di masa yang akan datang? Tergantung apa yang kita perbuat hari ini. Karenanya berhati-hatilah, perhatikanlah perbuatan kita. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan amal-amal kalian. Kalian mau jadi apa? Kalian mau jadi seperti apa? Tergantung perbuatan kalian. Oleh karenanya anak-anakku santri asrama sahabat Quran, di masa yang akan datang kita harus menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang kehadirannya membawa kebaikan, orang-orang yang kehadirannya membawa rahmat, orang-orang yang kehadirannya dirindukan, orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang punya pengaruh baik di lingkungan, di masyarakat. Mungkin dengan cara kalian mengajar Quran, mungkin dengan cara kalian mengajar diniyah, mungkin dengan cara kalian mengajar bahasa Arab, mengajar segala kebaikan. Atau kalian menjadi seorang profesional, menjadi seorang dokter, menjadi seorang desainer, apapun nanti profesi kalian, kalian harus sukses. Ya, kalian harus menjadi orang yang sukses, yang kehadirannya membawa kebaikan. Nah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses? Sebelum itu kita harus menyadari dulu, kenapa sih kita harus menjadi orang yang sukses? Anak-anakku santri asrama sahabat Quran, menjadi seorang santri, Allah memilih kita menjadi seorang santri adalah sebuah fase kehidupan yang luar biasa. Begitu besar, begitu banyak yang telah kita korbankan. Kita jauh dari keluarga, kita jauh dari ayah dan ibu kita jauh dari sana keluarga. Kita harus menelan rindu di kala malam, di setiap waktu. Sesuatu yang sangat besar telah kita korbankan. Makanya kita rugi kalau kita tidak menjadi orang yang sukses, karena kita sudah berkorban begitu besar. Kita telah menderita rasa sakit yang luar biasa, sangat merugi apabila kita tidak sukses sebagai seorang santri. Ya, kita harus sukses, kita harus berhasil, kita harus berubah, kita harus mencapai sesuatu, karena kita telah berkorban begitu besar. Nah, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana agar kita menjadi orang yang sukses? Apa yang harus kita perhatikan? Perbuatan-perbuatan seperti apa? Kebiasaan-kebiasaan seperti apa? Karena sebagaimana kita ketahui, untuk menjadi sukses, untuk menjadi bahagia, untuk memperoleh masa depan yang baik, itu dilihat dari wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, tergantung dari perbuatan-perbuatan kita. Baik, ada 5 hal. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan, ada 5 hal yang harus kita tingkatkan, ada 5 hal yang harus kita perbaiki jika kita benar-benar ingin menjadi orang yang sukses, meraih masa depan yang baik, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, masuk surga. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita kepada Allah. Ya, hablum minallah, ibadah kita. Yang pertama, ibadah kita harus kita perbaiki.
Ya, kenapa kita harus memperbaiki ibadah? Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa? Anak-anakku, alam semesta, kehidupan ini, langit dan bumi adalah semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Allah berkuasa memberi, Allah berkuasa mengambil. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa membuat mulia orang hina, Allah berkuasa membuat kaya orang miskin. Begitu juga sebaliknya, Allah berkuasa menaikkan, menurunkan, meninggikan, merendahkan. Allah berkuasa memenangkan, mengalahkan. Allah berkuasa. Kita harus dekat dengan Allah. Kita harus menjadi hamba Allah. Ya. Karena dengan kita dekat dengan Allah, maka Allah akan menolong kita. Itulah makna dari ayat Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Lihat, beribadah dulu kepada Allah, baru memohon pertolongan. Baru Allah menurunkan pertolongan. Yang pertama yang sangat penting untuk kita perhatikan, kita perbaiki adalah ibadah kita. Perhatikan, oleh karenanya perhatikan salat-salat kita. Perhatikan zikir kita, perhatikan ibadah-ibadah kita, salat sunnah kita, perhatikan. Karena ibadah ini sangat menentukan keberhasilan kita, insya Allah. Makanya dalam ayat ini Allah memerintahkan takwa 2 kali. Setelah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, yang kedua wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Patuhlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa takwa adalah bekal utama. Bekal utama, hal yang paling utama yang harus kita perhatikan, ibadah kita, hubungan kita kepada Allah. Baik, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah sikap kita kepada diri sendiri. Apa itu sikap pada diri sendiri? Sesuatu yang berhubungan dengan diri kita. Ya. Orang-orang yang sukses punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, punya kebiasaan-kebiasaan yang berkualitas. Yang pertama, bagaimana cara berpikirnya harus positif, positive thinking, berhusnudzon. Kita berhusnudzon, ya, memilih untuk berpikir positif, berhusnudzon. Yang kedua, sikap kita pada diri sendiri, pemilihan kata-kata. Kata-kata kita harus kata-kata yang optimis. Jangan bilang tidak mungkin, tidak bisa, saya maaf Pak Atu. Jangan berkata seperti itu. Ya, kita harus diri kita harus berkualitas, harus baik, harus positif. Ya. Pemilihan kata-kata. Kemudian perasaan kita, ya. Perasaan kita harus perasaan yang baik. Memiliki sifat yang malu, ya, dalam hal yang buruk, malu buang sampah sembarangan. Kita harus punya sifat malu. Kemudian kita harus punya sifat berani dengan hal-hal yang positif. Diberi tugas menjadi MC, menjadi ini, siap. Kita harus berani. Ya, ketika kita berani, itu sikap kita pada diri. Ya, sikap dalam diri. Perhatikan, ya, cara kita makan, cara memilih makanan, ya, jangan sembarangan, ya, tidak berlebihan dalam makanan, ya, perhatikan, ya, perhatikan perilaku kita, cara memilih pakaian, cara mengatur pakaian yang sudah bau dicuci atau dipakai lagi. Ini akan menunjukkan kualitas diri kita. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang dirinya berkualitas. Ya, apa itu berkualitas? Contohnya dalam berpakaian rapi, bersih. Ya, jangan mentang-mentang tidak kotor dipakai terus, tapi ternyata bau. Nggak apa-apa Ustadz, saya bisa semprot parfum, itu jorok. Dan tidak akan kalian bisa sukses kalau jorok, ya. Karena sama diri sendiri aja kalian tega, kalian jahat,
itu ada bakterinya, itu berbahaya, keringat, gatal, sakit, penyakit. Sama diri sendiri saja tidak baik. Ya. Perhatikan poin yang kedua, sikap kepada diri sendiri. Ya. Kalian harus menghargai diri kalian. Kalian harus memuliakan diri kalian. Pakai pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, pakaian yang wangi. Ya. Kata-katanya harus terhormat, kata-katanya harus baik, pikirannya harus baik, pikirannya harus positif, perasaannya, sifatnya juga harus baik, harus positif. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, perhatikan sikap kalian kepada orang lain atau akhlak. Akhlak kepada guru, akhlak kepada teman di pondok, kalau di rumah kepada orang tua, kepada keluarga. Perhatikan sikap-sikap kita kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kenapa kita harus berakhlak baik? Kenapa kita harus berperilaku baik kepada orang lain? Ingat teman-teman semua, kesuksesan, keberhasilan itu tidak datang begitu saja. Allah memberikan kesuksesan, keberhasilan itu melalui orang lain, melalui hamba-hambanya, melalui manusia. Ada perantaranya, perantaranya. Ya, bayangkan 10 tahun yang akan datang, teman kalian mungkin ada yang sudah menjadi pimpinan pondok, teman kalian mungkin ada yang menjadi pimpinan perusahaan, teman kalian ada yang menjadi pimpinan di rumah sakit, teman kalian ada yang punya usaha, ya. Dan saat itu mungkin di antara kalian ada yang sedang diuji oleh Allah, keluar dari pekerjaan atau tidak punya pekerjaan. Maka kalau kalian punya akhlak yang baik, maka teman kalian yang tahu bahwa kalian tidak punya pekerjaan, pasti kalian dihubungi. Akhi, ukhti, gabung yuk di tempat saya, bekerja di sini, mencari nafkah di sini, pasti karena kalian berakhlak baik kepada teman, ya. Atau guru-guru kalian akan nge-share ke kalian, akan ngasih info kalian yang belum kerja silakan masuk ke sini. Guru kalian tidak sungkan untuk merekomendasikan karena kalian orang baik. Itu kalau kita punya sifat yang baik, teman kita akan ingat kita, guru kita akan ingat kita, ya. Kalau kita punya akhlak yang baik, ya, mereka akan mengingat kita dan memilih kita. Tapi kalau kita berakhlak buruk, perilaku kita jelek, perilaku kita tidak amanah, ya, kita suka menyakiti, kita tidak peduli, maka mereka tidak akan mengingat kita, ya. Karena kalau ingat kita, yang diingat, oh dia pernah nyakitin saya, oh dia tidak amanah orangnya, oh dia orangnya suka bohong, tidak jujur, ya, perilakunya buruk. Akhirnya orang tidak akan memilih kita, tidak mengingat kita, tidak tidak menganjurkan, menginfokan sesuatu kepada kita karena takut nanti akan mengecewakan. Perhatikan akhlak kita, ya, perhatikan akhlak kita, karena perilaku kita kepada teman, kepada guru akan diingat, perilaku kita akan diingat. Kalau kita orang baik, pasti kita akan diterima oleh orang-orang. Termasuk kita akan mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk naik level menjadi orang-orang yang sukses, insyaallah. Kemudian yang keempat, perhatikanlah sikap kita terhadap lingkungan, ya, sikap kita pada lingkungan. Inti dari kesuksesan adalah bermanfaat, ya. Menjadi orang sukses adalah menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, menjadi manusia yang bermanfaat, ya. Sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, bermanfaat. Maka kita harus menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan. Kata kuncinya adalah harus peduli, harus peduli. Kita harus peduli dari hal yang paling kecil, lingkungan kita, ya, pakaian kita, lemari kita, kasur kita, kamar kita, harus kita bereskan, harus kita bersihkan, harus kita rapihkan. Kamar mandi kita, ya, halaman kita, kelas kita,
asrama kita, apalagi tempat-tempat yang kita ditugaskan untuk itu. Ya, kita harus peduli. Ya, kita harus peduli. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau ada kita melihat sesuatu yang berantakan, kita rapihkan. Kalau ada sesuatu, ada sampah, kita ambil dan kita buang di tempatnya. Perhatian kita pada lingkungan. Ya, perhatian kita pada lingkungan akan menentukan kesuksesan kita. Kalau hal-hal kecil tidak kita bereskan, bagaimana kita membereskan hal yang besar? Dan kita latihan dari lingkungan. Jangan menaruh sesuatu barang-barang pribadi sembarangan, menaruh sabun sembarangan, menaruh kaos kaki sembarangan. Anda tidak bisa menjadi orang sukses kalau Anda tidak beres dengan hal-hal kecil, termasuk dengan lingkungan kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sikap kita kepada ilmu. Ya, perhatikan sikap kita pada ilmu, karena ini adalah sangat utama, sangat penting. Ilmu inilah yang akan membawa kita lebih baik. Poin-poin yang telah saya sebutkan tadi. Ilmu secara khusus Allah sebutkan menaikkan derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, ilmu mengangkat kehidupan kita. Ilmu membuat kita yang tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham. Ya, tidak tertarik menjadi tertarik dengan ilmu. Ya, dengan ilmu kita akan berubah, kita akan naik derajat. Maka di pondok ini, di asrama sahabat Quran, bersungguh-sungguhlah dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Ya, kalian harus punya semangat yang tinggi. Belajar bukan hanya sekedar pernah, bukan hanya sekedar tahu, tapi belajar harus paham, harus menguasai, harus bisa mengajarkannya kepada orang lain. Begitu. Semangat dalam menghafal Quran, karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Semangat membaca, ya, semangat memperhatikan guru-guru saat menjelaskan pelajaran, semangat mengikuti kajian duha, ya, semangat membaca. Raihlah ilmu, tuntutlah ilmu, terus tambah ilmu. Kalian harus menjadi orang yang haus dengan ilmu. Ya, ilmu akan mengisi pikiran kita. Ilmu akan membentuk perasaan kita, membentuk keyakinan kita, dan keyakinan yang terbentuk akan menjadi tindakan. Ilmu ini sangat penting. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, bacalah, belajarlah, belajar. Maka ilmu ini sangat utama dan kita harus bersemangat dalam itu semua. Anak-anakku santri asrama sahabat Quran yang Ustaz banggakan, dan kelima hal tadi akan benar-benar membawa kesuksesan dalam kehidupan kita jika kita melakukannya dengan ikhlas, dengan karena Allah. Maka niatkan segala sesuatunya yang telah saya sebutkan tadi, hubungan kepada Allah, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan lingkungan, dengan ilmu. Lakukanlah dengan ikhlas, lakukanlah karena Allah. Jika kita melakukannya karena Allah, Allah akan menolong kita, melengkapi kekurangan kita, akan membantu kita. Allah akan menuntun kita kalau kita melakukannya karena Allah. Yang terakhir, ingat anak-anakku, orang tua kita, ayah, ibu kita mengantarkan kita ke pondok bukan sekedar mengantarkan saja. Ada sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu mereka punya harapan yang besar agar anaknya yang diantarkan ke pondok ini menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang akan mengangkat harkat dan martabat. Maka berjuanglah. Ingatlah anak-anakku, hari-hari kita tidak melihat ayah dan ibu kita, tapi ketahuilah mereka di rumah, mereka di luar sana, mereka berjuang untuk kita.
orang tua kita mendoakan kita, ayah kita atau mungkin ibu kita bekerja keras, membanting tulang, kepanasan, kehujanan, berjuang tak pernah mengenal lelah. Untuk apa? Untuk kita bisa belajar. Maka mari kita balas perjuangan mereka dengan kita berjuang di sini. Berjuang menuntut ilmu, berjuang menghafal Quran, berjuang membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan saya percaya kita semua, kalian semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak mengecewakan orang tua, anak-anak yang akan membalas perjuangan orang tua dengan kalian bertekad dan berjuang menuntut ilmu, menghafal Quran, menjadi orang baik, menjadi orang yang sukses. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.